Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Desak dalam program Kopinfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Dalam rapat Kabinet Paripurna yang digelar di Jakarta, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga menyiapkan langkah antisipasi dampak situasi global. Presiden juga mengingatkan agar hubungan antar kementerian dan lembaga semakin diperkuat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta meminta jajarannya untuk menyiapkan langkah antisipasi dampak situasi global yang makin sulit terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan jajaran kementerian lembaga untuk senantiasa berhati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan langsung dengan rakyat, seperti pada program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik induksi yang akhirnya batal diberlakukan pada tahun ini. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi juga mendorong agar hubungan antar kementerian lembaga dapat diperkuat dalam menangani urusan perlambatan ekonomi dunia, serta krisis pangan, energi, dan keuangan. Menutup sambutannya, Presiden mengingatkan jajaran birokrasi untuk fokus dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing di tengah situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Presiden juga berharap jajarannya bisa lebih baik dalam mengimplementasikan program kegiatan yang memberi manfaat. Beberapa menteri dan Menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan stress test. Sampai seberapa jauh kekuatan kita kalau badainya itu datang, baik yang berkaitan dengan currency, dengan kurs, yang berkaitan dengan inflasi, yang berkaitan dengan growth, yang berkaitan dengan pangan kita, energi kita, semuanya harus kita tes betul. Sampai plan A, plan B, plan C, plan D, semuanya harus ada semuanya. Plan E semuanya. Yang paling buruk, yang terburuk, semuanya harus kita hitung semuanya. Pemirsa, registrasi sosial ekonomi menjadi kebijakan yang sangat diperlukan untuk seluruh penduduk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan melalui Badan Pusat Statistik, pendataan Reksosek dan program pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa penguatan kebijakan satu data dalam registrasi sosial ekonomi 2022 sangat diperlukan agar seluruh sensus dapat mencangkup seluruh penduduk. Di sisi lain, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, sejumlah kementerian lembaga memiliki data yang terpisah, seperti data terpadu kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial, serta keluarga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, hingga data kependudukan di Dukcapil. Pendataannya tidak terpusat pada satu data yang sama menjadi salah satu masalah pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga menekankan kebutuhan satu data menjadi hal yang penting karena klasifikasi data lebih lengkap dan tidak spesifik pada kebutuhan satu kementerian lembaga saja. Dengan ditunjuknya Badan Pusat Statistik untuk melakukan pendataan Reksosek secara nasional pada bulan Oktober hingga Desember, diharapkan program pemerintah ke depannya akan lebih tepat sasaran. Yang menjadikan arahan Bapak Presiden bahwa seluruh data itu dibuka ke BPS yang sudah ditugaskan untuk membuat Social Registry Nasional. Nah, Social Registry ini akan dilakukan di bulan Oktober sampai dengan Desember nanti dengan melibatkan sekitar 400.000 daripada peneliti. Dan tahun ini total anggaran sampai tahun depan sekitar 4 triliun dan tahun ini disiapkan 3,3 triliun. Informasi lainnya pemirsa, sebagai upaya membangkitkan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjalin kerjasama bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Singapura serta para investor.
Kerjasama ini diyakini dapat mendorong kebangkitan ekonomi sekaligus membuka 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Dalam mengembangkan dan memajukan peluang investasi pada sektor pariwisata pasca pandemi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno jalin kerjasama bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Singapura serta para investor. Di mana pada kunjungan kerjasama ini, Sandiaga Uno berfokus pada 3 program, yakni peningkatan jumlah wisatawan ke Indonesia, menarik investor lebih banyak dari Singapura, serta membahas Yogyakarta sebagai tuan rumah ASEAN Tourism Forum. Kemenparekraf menargetkan melalui kerjasama ini dapat meraih 1.000 sampai 5.000 digital nomad dalam kurung 6 sampai dengan 12 bulan datang ke Indonesia, guna mendongkrak performa sektor parekraf tanah air untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Serta Mr. Keith Tan, pimpinan dari Singapore Tourism Promotion Board untuk menggalang kerjasama peningkatan penguatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Seperti kita ketahui, Singapura sekarang ada duduk di posisi kedua setelah Australia dari segi wisatawan. Yang kedua, untuk menarik investasi lebih banyak dari Singapura karena Singapura menduduki nomor 1 untuk investasi di berbagai sektor di Indonesia termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, mendapatkan komitmen beliau untuk menghadiri ASEAN Tourism Forum yang akan kita lakukan di Yogyakarta dan Trafex dengan mengundang industri dari Singapura. Alhamdulillah pertemuan berjalan lancar dan kita mendapatkan komitmen untuk penguatan kepulihan dan terciptanya peluang investasi dan lapangan kerja yang lebih luas dalam target kita untuk menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor parekraf tahun 2022 dan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Dengan adanya kerjasama bilateral ini, Menparekraf berkomitmen untuk menargetkan 1,1 juta lapangan kerja baru pada tahun 2022 serta 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2024 di sektor parekraf dalam mewujudkan masa depan pariwisata Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam agenda lain, Menparekraf Sandiaga Uno juga bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, untuk membahas potensi kerjasama wisata cruise yang dapat dikoneksikan ke Bintan, Belitung, dan Bali. Tak hanya itu, dalam kunjungan kerjasama ke Singapura, Kemenparekraf juga berfokus membahas Yogyakarta sebagai tuan rumah ASEAN Tourism Forum pada Januari 2023. ASEAN Tourism Forum diyakini dapat mendorong kebangkitan ekonomi sekaligus membuka 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Sejumlah persiapan terus dimatangkan pemerintah jelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali November mendatang. Sebagai leading di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan 4 hal untuk memastikan momentum pertemuan berjalan dengan aman dan sehat. Indonesia selaku tuan rumah terus mematangkan persiapan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali 15 sampai dengan 16 November mendatang. Tak hanya dari segi infrastruktur, akomodasi hingga bidang kesehatan termasuk pelayanan medis. Agenda akbar itu akan dihadiri oleh para pemimpin dunia anggota G20, perwakilan organisasi internasional, praktisi bisnis, akademisi, serta jurnalis dari penjuru dunia. Oleh karena itu, pelayanan medis menjadi salah satu sarana wajib yang disediakan selama G20 berlangsung. Ahmad Farhani selaku Direktur Surveillance dan Karantina Kementerian Kesehatan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 4 hal untuk memastikan momentum pertemuan berjalan dengan aman dan sehat, mulai dari kesiapan fasilitas kesehatan, sistem perawatan vaksinasi, hingga penguatan surveillance COVID-19. Nantinya seluruh delegasi KTT G20 harus memenuhi vaksin dosis penuh, serta menyampaikan hasil swab PCR 3 kali 24 jam dan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Memang di sini ada pengecualian bagi para kepala negara, kepala pemerintahan dan yang setingkat dengan itu nanti bisa melakukan pemeriksaan PCR-nya, pengambilan swab-nya dilakukan oleh tim medis atau tenaga kesehatan dari negaranya, dari delegasinya. Nanti hasil swab-nya itu yang akan kita bawa untuk kita lakukan pemeriksaan PCR di laboratorium yang memang sudah kita tunjuk. Pemirsa, setelah jeda berikut kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.